Apa sih yang harus dilakuin sama toko online baru biar bisa dapetin pecah telur atau biar bisa dapet penjualan pertama atau gini, banyak yang nanya itu gimana caranya biar rame? Gue udah jualan seminggu, 2 minggu, sebulan gak rame-rame, gitu kan? Kayak nggak sabar-sabar, gitu kan? Nah, gini di sini gua bahas ya. Gini, pertama ketika lo jualan toko online, jualan online itu pertama gini, kadang kayak kita tuh suka lupa kalau online itu sama offline mirip, nggak beda jauh, gitu. Jadi gini, contoh, apa yang lo lakuin kalau lo buka toko offline pertama kali? Ya pasti lo cari tempat dong, bener nggak? Lo cari tempat, udah gitu ya lo promosiin, bener nggak? Atau bahkan gini kan nggak mungkin lo buka toko offline, oke yaudah gue punya tempat, gue sewa, gue buka, terus gue diem aja gitu, tungguin, gitu. Pasang papan nama enggak, jadi orang juga bingung gitu ketika lewat, ini apaan nih? Kagak tahu, bener nggak? Nah, terus kalau biar rame kita ngapain? Biasanya kita mulai agresif dong, mulai pasang papan nama. Kadang kita telepon-teleponin orang-orang kenal, ngundang-undangin teman-teman, gue jualan ini, lu datangin mampir ya segala macam. Dan di sinilah nanti ada yang namanya hukum statistik. Kalau gue belajar itu di marketing ada yang namanya the game of big number. Maksudnya gimana game of big number itu gini? Kalau misalnya lu punya toko itu yang lihat 10 orang, mungkin nggak 10-10-nya beli? Gua rasa nggak mungkin, bener nggak? Dari 10 dapat 1 yang beli udah syukur, gitu kan? Dari 10 itu tuh nanti ada yang tertarik, apa nih? Gitu kan? Dia bakal kepo ya, bener nggak? Udah dia kepo, nanti dia nanya, jualan apa mas? Gitu kan? Atau jualan apa bang? Gitu kan? Bener nggak? Nanti lu jual, gue jualan ini nih, gitu kan? Oke, nanti dia lihat, ya udah dia lihat, ya udah, makasih ya. Banyak kan gitu, pergi, bener nggak? Nah, atau dia nanya lagi, baru akhirnya beli. Nah, ini di marketing itu secara keilmuan atau istilah kebekennya. Ada yang namanya funnel, ada yang namanya mungkin kalian pernah dengar kayak ada yang namanya awareness, consideration, conversion, royalty, itu istilah bekennya lah. Tapi simpelnya adalah lu itu harus dilihat orang banyak dulu. Nanti dari yang lihat itu ada yang tertarik, ada yang kepo, ada yang tertarik, ada yang nanya, ada yang beli. Dan ini tuh bentuknya kayak pipa, gitu kan? Yang lihat makin banyak, yang beli ke bawah makin dikit, gitu kan? Itu kan di offline tuh seperti itu, bener nggak? Mungkin nggak sih kayak kejualan itu kebalik, jadi kayak yang belinya banyak, yang lihatnya dikit. Nah itu nggak mungkin, tapi itu harapannya kan, gua tahu. Oke, nah terus balik nih, gimana caranya biar toko lu rame? Nah toko lu bisa rame, pertama kalau yang lihatnya banyak dulu. Gimana yang lihatnya banyak? Nah ini tergantung, gua bakal bilang benar-benar tergantung lu jualannya di mana. Contoh, misalnya, lu jualannya di marketplace, lu jualan kayak di Shopee, lu jualan di Tokopedia. Mereka tuh sistemnya yang perlu kalian ngerti adalah, mereka tuh sistemnya ibarat kalau di toko offline, kayak lu buka grosir. Kalau grosir atau toko, ya, toko yang lu buka toko nih, lapaknya strategis nggak? Kayak lu jualan di pasar baru nih, misalnya, lapaknya strategis nggak? Kalau lapak lu di depan pintu masuk, gua jamin, yang lihat banyak banget. Tapi kalau lu baru buka toko, percaya sama gua, lapak lu itu di bagian gang paling dalam yang sempit, yang nggak kelihatan. Bener kan? Nah, gimana caranya biar lu nongol? Kan itu pertanyaannya. Nah, biar lu nongol, pertama kali adalah itu tuh orang sistem di sana, sistem kayak di Shopee itu, orang begitu masuk, dia tuh nanya sama Shopee, cariin gua baju. Nah, baju-baju yang pakai muncul, kelihatan nih. Nah, langsung dimajuin sama Shopee. Nah, sistemnya kayak gitu. Nah, artinya kalau misalnya kalian jualan, mau cepat pecah telur kan ngeliat harus banyak. Pertanyaan gue berikutnya adalah, barang yang kalian jual, itu barang yang unik atau bukan? Atau barang yang dalam tanda kutip generik yang semua orang punya? Kalau lu jual dalam tanda kutip, misalnya kayak Indomie, Aqua gitu ya, itu semua orang punya, di mana-mana ada. Ketika lu jual itu doang, atau sebenarnya kalian nggak jual itu sih, tapi barang-barang yang mirip-mirip lah ya, kayak baju, yang bajunya juga generik gitu ya, yang umum, lu bersaing dengan banyak orang. Ketika ditanya kan banyak orang nih yang punya. Nah, posisi kalian di belakang, mungkin nggak muncul? Nggak. Nah, ada nggak cara biar mungkin muncul? Ada. Caranya gimana? Lo punya suatu barang yang unik banget, semua orang cari. Contoh kayak dulu waktu jualan masker rame, lo tau nggak? Kalian tau nggak 2020 itu ya, orang asal bikin kata kunci masker yang lihat banyak sampai jutaan. Barangnya kadang nggak punya juga. Kenapa? Ya saking itulah pencarian tinggi. Jadi kalau itu cara pertama adalah kayak gitu. Cara kedua, kalau lo nggak punya barang kayak gitu atau lo nggak bisa bikin barang seperti itu yang dicari banyak orang, cara kedua ya segampang sebenarnya adalah ya lu mulai bayar iklan, gitu ya. Jadi cara jualan tuh gitu. Ini pertama lu harus dilihat dulu. Ingat kalau lu nggak dilihat, lu nggak mungkin. Nah, ada nggak cara lain selain kayak gitu? Ada. Lu yang promosiin, lu yang ceritain, lu yang sebarin.
info-info itu ke orang-orang yang tepat. Tapi harus orang-orang yang tepat. Contohnya gini, ini cerita gue pribadi nih ya. Belum lama, gue baru lagi bikin lapangan mini soccer. Nah, mini soccer kan udah jelas pasarnya adalah orang yang suka main bola. Bener nggak? Nah, tempat gue dibilang strategis, nggak strategis amat, agak jauh malah. Gitu. Nah, gue bisa bikin barangnya, si lapang ini punya keunikan. Oh, rumputnya bagus, penerangannya terang gitu loh. Sesuatu yang gue uplifting dari sesuatu yang orang punya. Gitu. Nah, secara online, apa yang gue lakuin? Kalau misalnya gue cuma pasang dia di Shopee, nggak mungkin ya. Bener nggak? Bener nggak? Gue pasang di Google nih. Kalau supaya orang muncul ketika orang nyari. Tapi kalau mereka lagi nyari, gue diem doang. Wah, nggak ada yang datang dong, nggak ada yang lihat. Terus caranya gimana? Nah, cara yang gue lakukan adalah, gue masuk di banyak komunitas orang yang suka main bola. Gue di grup tersebut, gue scrape datanya, gue grab data. Grab data tuh misalnya gini, lu punya masuk grupnya ada 500, catat deh semua datanya. Nah, kalau dilakuin pakai tangan, pegel kan? Yes, gue tahu, makanya sebenarnya gini, kalau buat melakukan cepat, kita punya tools, ada namanya sebari.id, di situ lo bisa blast WhatsApp gampang banget, terus udah gitu di situ lo bisa data konsumen kalian dan kalian bisa nge-grab data cuma sekali klik langsung keluar semua datanya. Nah, gue masuk grup, gue grab deh datanya, ratusan. Dan terus gue blast. Sekali blast, yang nanya banyak banget. Bahkan dalam waktu 2 hari doang udah pecah telur. Langsung, ada yang booking. Nah, kok bisa? Ya karena gue memberikan info, gue memberikan penawaran ke orang yang tepat. Ibarat gini, lu mau jualan online itu sama kayak mancing. Kalian mau mancing nih, pengen cepat pecah telur kan, pengen cepet dapet ikan kan. Nah, lu tahu dulu nggak kolam yang lu mau masukin, ini kolamnya ikan apa? Sukanya kail apa? Kalau yang suka udang, lu kasih udang. Kalau yang suka cacing, lu kasih cacing. Jangan salah. Nah, kalau lu gitu, cepet banget pasti gampang pecah telurnya. Gitu. Nah, jadi caranya inget ya tadi ya. Lu ngerti konsepnya, terus kedua, nah lu punya barang yang bagus banget, artinya umpan lu tuh pasti diambil. Kalau lu nggak bisa, ya udah lu kasih penawaran tepat ke kolam yang tepat. Nah, lu yang kejar bola. Nah, ketika lu lakuin kayak gitu, udah pasti kan jadinya orang-orang yang ini tahu. Oh, tahu nih. Jadinya kayak gini, oh ini ada yang jual barang A, ada yang jual barang B, ada yang jual barang C, barangnya di sini, mereka jadi tahu. Nanti mereka ada yang tertarik, ada yang nanya-nanya. Nanti mereka yang nanya-nanya ini, ada yang beli. Nah, jadi itu dia caranya buat lu pecah telur. Ini pecah telur itu sebenarnya simpel banget. Mau jualan dimanapun bisa, mau jualan produk apapun bisa. Gitu. Tadi gue kasih contoh pengalaman gue bukan jualan produk. Gue jual sewa lapangan. Yang kalau kata orang, wah nyarinya susah nih. Enggak juga. Gitu. Mau lebih kencang lagi. Tadi kan gue bilang, lu punya sesuatu yang unik. Kalau nggak bisa, atau biasa aja ya udah. Lu harus tawarin. Lu ini ya, lu iklan, ya, lu iklan atau lu yang tawarin, ya nggak? Nah, lebih kencang lagi apa? Setelah lu tahu, lu kerja sama orang yang dipercaya sama market lu, biar dia yang mempromosikan. Inilah ada yang namanya affiliate, ada yang namanya endorse. Kenapa? Karena kalau kita doang yang ngomong, orang nggak percaya. Tapi ketika ada orang yang ngomong gini nih, kalian bayangin, kalian lagi jual produk itu kesehatan, terus ada orang yang ngomongnya dokter. Terus si dokter ini bilang, wah ini kalau lu punya masalah rematik, ini obat bagus banget. Dipercaya. Kenapa? Pakar di bidangnya. Betul nggak? Nah, kayak gitu, itu bakal bikin toko kalian bukan cuma gampang pecah telur, tapi benar-benar bisa rame. Nah, terus biar memastikan intinya bagus gimana? Jangan lupa, sisi teknisnya. Ini yang terakhir. Teknis itu apa? Lu jualan online, orang tuh cuma lihat gambar. Orang tuh cuma lihat foto. Cuma lihat deskripsi produk. Nah, ininya jangan ngasal. Ininya tuh kayak gimana? Lu bikin fotonya yang bagus. Misalnya kayak gini, lu jualan baju, apa sih yang orang pengen kalau orang pakai baju baru? Kelihatan cakep kan? Kelihatan langsing, kelihatan keren. Nah, di foto tersebut jangan sampai bajunya tuh bikin orang yang makainya modelnya kelihatan jelek. Atau cuma dipasang di flat lay gitu, kalau menurut gua kurang bagus. Gitu ya. Nah, bikinlah kayak gitu. Nah, fotonya harus kelihatan jelas. Gambarnya terus udah gitu kelihatan kayak real picture. Jangan kelihatan banyak editan juga, makin banyak editan juga orang nggak percaya. Terus deskripsinya perjelas produk kalian itu seperti apa, kegunaannya apa, diceritain manfaatnya, gitu kan. Nah, di tokonya perlu bikin yang rapi. Nah, terus ketika orang mau belanja, orang tuh banyak, termasuk orang belanja di orang tuh semua cari diskonan. Mainin harga coret, bikinlah voucher-voucher. Nah, itu yang bakal bikin lo lebih bagus, gitu. Jadi
Udah bayang kan gimana caranya pecah telur? Atau masih bingung? Sini, kalau bisnis lo masih bingung-bingung aja, masih stres, mau nggak gua kasih penawaran? Kita punya program pendampingan buat ngedampingin banyak business owner biar bisa benar-benar naik kelas di online. Yang mau lo tulis di komen mau didampingin.